Baik teman-teman. Jadi kita coba kerjakan soal LeetCode lagi ya. Di sini aku mau coba bahas soal nomor 56 yang terkait dengan merge intervals gitu ya. Jadi intinya ini kalau aku coba coret-coret, kita diberikan suatu input yang namanya intervals teman-teman ya. Nah, si intervals ini dia adalah suatu list dari interval-interval itu. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat suatu algoritma yang mana si outputnya itu atau luaran dari codingan yang kita buat dia bisa mengandung interval-interval juga, tapi jangan sampai ada yang overlap ya. Jadi kalau misalkan ini inputnya 1,3, 2,6, nah ini kan dia overlap ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalkan aku coba gambar kayak gini ya, suatu garis bilangan, ini 1, lalu ini 3 gitu ya, kemudian di sini ada 2, lalu ini 6 ya. Nah ini kan si 2 kan dia berada di tengah-tengah ini ya nggak? Jadi dia overlap, sehingga harusnya kita bisa gabungin jadi dia 1 sampai ke 6 gitu ya. Nah itu secara teorinya seperti itu. Nah cuman gimana pada prakteknya ya. Nah ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena sebenarnya metode seperti ini itu kita bisa secara efektif gitu ya pakai untuk nge-solve soal ini kalau seandainya apa? Kalau si interval-interval yang ada di interval input ini dia itu berurutan teman-teman. Jadi kalau aku coba hapus ya, ini aku coba clear semua coret-coretan aku biar nggak begitu ribet. Nah jadi kan kalau teman-teman perhatikan ini kan yang contoh pertama itu dia udah berurutan ya, maksudnya berurutan tuh kayak yang elemen pertama di tiap interval itu dia selalu naik terus ya enggak, kayaknya nggak pernah naik tiba-tiba turun gitu. Dan ini akan sangat sulit kalau seandainya input kita itu dia kayak gini, misalkan teman-teman 1,3 lalu 2,6 terus ada lagi 1,2 kayak gini. Nah ini akan sangat sulit nih karena apa? Karena kita nggak bisa tahu nih mana yang beneran dia overlapping, mana yang enggak ya. Mungkin bisa ya kalau codingannya kompleks banget ya, cuman lebih gampangnya sebenarnya gini, jadi daripada kita membiarkan output yang bisa aja nggak berurutan, yang mana itu terjadi di test case yang ada di LeetCode ini gitu ya, kita akan coba urutkan si inputnya. Jadi yang awalnya dia nggak berurutan seperti ini ya, karena ini 1, 2 tapi di sini 1 gitu ya, kita pengen supaya si inputnya itu dia berurutan berdasarkan elemen pertama dari setiap intervalnya ya nggak? Jadi dia udah berurutan kayak gini. Nah gimana caranya kita bisa melakukan ini ya, apalagi di C++, karena kalau di Python kan tinggal interval ya, inputnya aja gitu ya, dot sort gitu kan. Atau bisa juga ditambahin key-nya ya, jadi key lambda x gitu kan ya. Mungkin teman-teman udah paham kalau yang udah mahir di Python. Jadi key sama dengan lambda x dx, kita berdasarkan elemen pertama di tiap intervalnya. Nah tapi kalau di C++, nah ini agak sedikit tricky ya. Dia juga ada lambda-nya juga sih nanti di standard library sortnya. Nah kita akan sama-sama lihat kira-kira implementasinya seperti apa. Nah cuman aku sebelum kesana aku mau coba bahas dulu nih kira-kira gimana sih kita bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Jadi kalau aku coba ke contoh yang pertama, kan awalnya kita punya ini teman-teman ya. Kita akan coba coding bareng-bareng ya biar teman-teman bisa lebih kebayang kira-kira implementasinya seperti apa ya. Apalagi kalau ini di C++ ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum familiar gitu ya. Nah jadi kita akan coba kayak gini. Kalau seandainya nih ya, ternyata si intervalnya itu atau inputnya itu dia 0 teman-teman atau kosong, kan bisa aja ya, dan ada di test case tertentu di mana interval yang jadi input itu dia kosong ya. Berarti kita bisa bilang kalau seandainya dia kosong ya, maka kita tinggal return aja ya enggak, return vektor yang kosong ya. Nah setelah itu kita coba sortkan ya. Ingat ya, yang pertama kali kita lakukan adalah kita mau coba urutkan berdasarkan elemen pertama dari tiap interval ya. Berarti ini aku bisa komen ya di sini, urutkan input berdasarkan elemen pertama tiap interval ya. Berarti kalau di C++ kita bisa lakuin seperti ini. Jadi sort ya dari standard library gitu ya. Kemudian kita bisa mulai dari yang pertama gitu ya, interval begin,
lalu sampai akhirnya ya. Oke, sampai n gitu ya. Kemudian kita akan coba pakai lambda di sini ya, dimana ini itu kita bisa pakai iterator sebenarnya, atau reference. Jadi kita akan pakai alias di sini. Jadi const auto dari si A gitu ya, koma const dari si auto B gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau sebenarnya kita bisa aja langsung A, B gitu ya, kita define. Cuman ingat ya, kalau di C++, kalau kita define suatu variabel yang baru, sebenarnya sama aja kita mengcopy itu ya. Nanti aku akan coba jelaskan ya, cuma aku coba lanjut dulu ya. Jadi setelah kita kayak gini, maka kita tinggal return berdasarkan yang elemen pertamanya dari tiap interval. Jadi ini ya kurang dari si B0 kayak gini. Oke. Nah, itu kalau di C++. Ini aku coba agak kesini ya, biar lebih rapi nih kelihatannya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa coba, aku akan definisikan suatu output gitu ya. Jadi intinya gini teman-teman, misalkan aku coba ke contoh yang pertama ya, aku coba jelasin lagi karena ini adalah main idea dari gimana kita bisa menyelesaikan soal ini ya. Jadi yang pertama kan ada intervals gitu ya. Nah, awalnya itu aku akan coba bikin suatu variabel baru namanya output, yang mana tipe datanya itu juga sama ya dengan yang diekspektasikan di return oleh algoritma kita. Jadi vektor dari si vektor gitu ya. Berarti nanti output awalnya aku set dia kosong kayak gini. Oke. Terus habis itu ya, aku akan coba tambahin elemen pertama dari si inputnya. Berarti nanti outputnya itu akan sama dengan 1,3. Oke. Kenapa? Ini akan clear ya, akan jelas kalau seandainya teman-teman coba ikutin ya sampai selesai ya. Cuman aku coba lanjut dulu gitu ya. Nah, setelah itu ya, kita akan mulai iterasi for looping ya, itu mulai dari i sama dengan 1 ya. Nah, jadi ketika di sini teman-teman di 2,6 ya. Nah, berarti kita coba cek di interval 2,6 dengan di interval 1,3 dia ada overlap nggak? Ternyata ada. Kenapa? Karena si elemen pertama di interval kedua itu dia kurang dari atau sama dengan elemen kedua di interval yang pertama ya. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa ini akan masuk ke suatu kondisi gitu ya. Nah, baru kita bisa gabungkan ya. Oke, karena dia overlap ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, tapi karena dia overlap, sebenarnya kita nggak perlu nambahin suatu elemen lagi di outputnya. Kita tinggal memodifikasi yang udah kita tambahkan sebelumnya ya. Jadi yang awal 1,3, yang elemen kedua ini itu kita akan hapus, lalu kita ganti dengan 6 ya, atau maksimum dari elemen pertama di interval pertama dengan elemen elemen kedua di interval pertama dengan elemen kedua di interval kedua ya. Maksimumnya 3 dengan 6 kan 6 ya, makanya kita ganti dengan 6. Oke. Nah, setelah itu ya, setelah kita define outputnya ini, lalu kita coba ke iterasi selanjutnya ya, karena kan ingat ya yang kita lakukan for looping. Jadi sekarang di i sama dengan 2 ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, 8,10 ya itu nggak ada overlap dengan yang di outputnya ini. Oke. Ya, jadi kita akan bandinginnya langsung ke output ya. Oke. Nah, that's why di awal kita coba nambahin dulu nih elemen pertama di input ke outputnya ya. Baru kalau nanti dia ada overlap kita bisa modifikasi kan ya. Oke, tapi kalau dia nggak ada overlap, nah ini yang menarik. Kalau dia ternyata nggak bersinggungan atau nggak beroverlap dengan yang ada di output, maka kita tinggal tambahin aja 8,10 ke outputnya. Jadi sekarang si outputnya itu, ini aku coba hapus dulu ya. Maaf, ini coba aku hapus. Ini harusnya pakai yang ini, erase ya. Kita coba klik erase-nya, lalu aku hapus yang ini. Nah, kalau aku coba lanjutkan ya, jadi si outputnya itu sekarang nggak cuma 1,6 tapi 1,6 dan 8,10 ya. Jadi kalau dia nggak berinteraksi atau nggak bersinggungan atau nggak beroverlap gitu ya, maka kita tinggal tambahin aja ke outputnya ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau di codingan itu kira-kira gini, aku coba hapus dulu, kita coba lanjutkan ya apa yang menjadi implementasi di C++ nya. Nah, berarti aku bisa definisikan suatu variabel gitu ya, misalkan vektor, dari si vektor kemudian integer gitu ya.
lalu ini namanya output gitu ya. Jadi kenapa tipe datanya ini, karena kan ini yang diekspektasikan di algoritmanya kan ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba, nah karena kita mau optimize algoritmanya ya, jadi di sini aku akan coba pakai yang namanya reserve, atau aku akan pre-allocate memorinya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti di for looping itu kita harus push back tiap ini ya, tiap iterasi gitu ya di outputnya, maka sebenarnya kita nambahin suatu memori baru kan ya untuk variabel tambahan itu ya. Nah, itu akan nggak begitu efisien. Maka sebenarnya cara yang lebih efektifnya dan jauh lebih ringan ya secara memori itu adalah kita pakai yang namanya reserve. Jadi dimana kita di awal kita udah preserve tuh kira-kira memori yang bakal dipakai tuh in the worst case berapa sih gitu. Jadi ketika pas for looping kita tinggal akses aja gitu ya. Jadi kita nggak perlu kayak nambahin lagi gitu ya, copy terus tambahin ke vektornya. Nah, itu akan cukup kompleks dan memori intensif gitu ya. Nah, berarti kita bisa output.reserve lalu kita intervals.size. Jadi in the worst case kita perlu reserve atau simpan memori sebanyak elemen yang ada di intervals ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa ingat ya yang tadi aku sampaikan di awal, awalnya si output itu kita akan isi dengan si elemen pertama dari inputnya. Jadi kan intervals baru si 0 kayak gini. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Ini aku coba kayak gini. Nah, tapi sebenarnya ada cara yang lebih efisien lagi teman-teman ya. Caranya adalah kita bisa pakai yang namanya move. Jadi instead of kita kan yang kita tambahin di pushback ini, kalau cuman intervals 0 kayak gini doang ya, itu kan berarti copy dari si original variable ya, atau variable intervalsnya ya. Oke, nah gimana caranya supaya kita nggak copy variabel asli ya yang di posisi ke 0 ini, lalu kita tambahin ke vektornya. Karena kalau kayak gini caranya, dia bakal nggak begitu efisien ya. Nah, cara yang jauh lebih pintarnya adalah kita pakai yang namanya si move ya. Jadi intinya adalah daripada kita copy variabel aslinya lalu kita tambahin ke vektor output, kita tinggal tambahin iteratornya aja gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Nah, setelah itu kita bisa looping kan ya, seperti yang tadi aku bilang di penjelasan coret-coretan yang tadi. Jadi for integer, ingat ya kita mulai dari indeks ke 1 gitu ya. Kemudian i-nya itu kurang dari intervals.size ya. Kemudian lagi plus i, ini ya kalau isi plus ya. Nah, kemudian kita bisa nah di sini aku mau pakai iterator ya. Jadi auto nah jangan lupa pakai aliasnya atau reference-nya. Jadi last sama dengan si output.back ya. Jadi intinya adalah aku akan coba cari ya elemen paling akhir di vektor dari vektor outputnya ya. Karena kalau misalkan ada misalkan aku coba coret-coret lagi ya, misalnya gini, aku punya input itu dia 0,2 gitu ya, lalu 1,4 bukan 0 ya, 3,5 gitu ya. Nah, kalau kayak gini caranya, berarti kan kita pengen overlapping semuanya kan ya, menggabungkan tiga interval ini jadi satu, karena tiga interval yang ada di input ini semuanya di overlap satu sama lain ya enggak. Jadi 0,2 kalau kita gabungnya jadi 0,4 ya. Nah, tapi 3,5 overlap dengan 0,4. Oke, berarti nanti hasilnya kan cuma satu interval yaitu 0,5 ya enggak. Oke. Nah, jadi ketika ada suatu interval lebih dari satu yang dia overlap gitu ya, maka yang kita lakukan adalah kita tinggal memodifikasi aja ya dari si elemen yang ada di outputnya ya. Tapi ingat yang kita modifikasi adalah elemennya terakhir ya, bukan elemen yang lainnya gitu ya. Oke, jadi bisa kayak gini. Lalu setelah itu aku coba lanjut codingan C++ nya ya. Kita juga bisa kayak gini teman-teman, auto dari si chart ya. Jadi ini tuh adalah posisi saat ini di intervalsnya ya, itu intervals i gitu ya, kayak gini. Oke, nah bisa juga karena kan kita nggak memodifikasi cur nantinya, kita pakai const kayak gini. Oke, nah setelah itu kita bisa coba kayak gini. Jadi aku akan coba define suatu indeksnya ya. Jadi integer n itu akan sama dengan bukan indeks, nilai di
interval itu ya. Jadi di interval terakhir di output ya, itu misalkan aku bilang n gitu ya. Nah itu dia akan kelas 1 gini ya. Nah kemudian aku juga bisa bilang integer dari si anggaplah chur start. Jadi ini adalah elemen pertama di interval yang sekarang menjadi posisinya di iterasi for nya itu ya. Berarti kita bisa bilang chur 0. Oke. Nah setelah itu kita juga bisa integer dari elemen yang terakhirnya ya. Oke. Dari si chur tadi ya, dari chur 1. Nah kenapa kita nggak mendefinisikan elemen pertama di interval yang terakhir outputnya ya? Karena ingat teman-teman, elemen pertama di yang kita ambil sebagai last ini ya, atau last nolnya, itu kan dia lebih kecil ya pasti ya dari si chur startnya. Kenapa? Karena tadi udah kita urutkan ya nggak? Oke. Nah berarti kita tinggal gini aja, if dari si chur start gitu ya kurang dari sama dengan n ya, maka kita tinggal last 1 gitu ya sama dengan max dari si chur n gitu ya, dari si n nya. Oke. Nah sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kita bisa aja langsung pakai ini, nggak perlu pakai auto gitu ya. Kita bisa definisikan tipe data langsung vektor gitu ya, vektor integer. Ini juga vektor integer churnya. Cuma kalau kayak gitu caranya, kita akan menambahkan suatu memori baru kan ya, karena ada variabel baru nih di situ gitu. Nah daripada kita nambahin memori gitu ya, mending kita pakai alias kayak gini ya, yang dia bisa merepresentasikan si nilainya langsung gitu ya, tanpa harus membuat suatu copy yang malah menambah memori kita. Oke. Nah setelah itu kita bisa coba nah ini kan kalau kayak gini kan dia overlap kan ya. Oke, karena yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan startnya di interval yang posisi saat ini itu dia kurang dari yang nilai akhir di interval terakhir di output gitu ya, maka kita bisa bilang dia overlap nih. Oke, sehingga kita bisa tinggal maksimum aja kan ya, yang tadi kayak aku bilang. Oke. Nah tapi kalau misalkan dia nggak overlap ya, seperti yang tadi aku sampaikan, kita tinggal pushback aja atau pen kan ya di outputnya. Jadi kayak gini. Oke. Nah tapi ingat ya, kita akan pakai move. Jadi daripada kita pakai copy yang menambah memori, kita akan tinggal pakai si reference-nya aja. Oke, jadi nanti interval dari si 0 si i ya, kayak gini. Oke. Nah habis itu kita tinggal return outputnya. Oke, kita akan coba cek dulu apakah ada yang benar atau enggak. Oke, coba run dulu kali ya. Siapa tahu ada yang salah di codingan kita ini. Oh ini jangan lupa ya, titik koma. Oke. Coba cek lagi. Ini titik koma di C++, jangan lupa ya teman-teman. Apakah ada yang salah? Nah ini udah accepted, kita coba submit ya. Apakah benar ya? Kita coba lihat bareng-bareng. Nah ternyata benar ya teman-teman ya, dia bit 93,47% dan memorinya dia bit 99,95%. Jadi udah sangat-sangat efektif teman-teman ya. Dan sebenarnya ini juga bisa sampai 100% ya runtime-nya ya. Cuman kadang-kadang itu juga faktor luck juga sih teman-teman. Jadi kalau misalkan aku submit lagi, dia bisa jadi beda bits runtime-nya gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman. Tapi ya pasti memorinya dia tuh bis 99,94%. Jadi udah sangat-sangat efisien dan ringan lah algoritma kita gitu ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman paham ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman.